Apa, Bocil? Bocil ngeliat apa, Cil? Apa, Cil? Apa? Yang di pohon. Bentar. Oke, jangan nyebrang dulu. Di pohon ada apa, Bocil? Maju, tunjukin. Bocil melihat sesuatu. Tuh. Bentar. Besar. Ular besar. Iya. Mana? Bentar. Oke, saya ini dekat. Di pohon gelibet ya? Iya. Ngelilit ning pohon ya? Wiwitan? Wiwitan ke pohon. Di sana, Coba senternya diinin dulu, bentar. Kurangin. Ini pohon. Oke. Coba. Tapi di sini tempatnya nggak sembarangan ya. Nggak boleh main interaksi langsung. Saya lupa. Tadi kita juga ada. Tadi Kang Agung ditimpuk. Jadi kita jangan. Udahlah. Makanya kita pegang terus nih belakangnya nih. Iya. Agak berat ya. Jadi nanti di rumah kita netralin. Ada Kang Asep kok. Khawatirnya kita mau coba-coba interaksi, takutnya mereka nggak terima kan. Jadi kemana? Oh, ikut. Agak dangkal. Teles itu basah ya. Jero itu dalam. Itu bahasa Cirebon. Ini kalau siang hari emang asik tempatnya nih, bagus. Kalau alamnya dijaga kan akan terus lestari itu kan. Oh, alhamdulillah. Ya? Lewatnya situ dah. Ayo mana aja, terserah. Ikutin. Yang tahun yang Oke, Kang Asep. Maaf sepatunya Kang Asep. Pegang terus. Aduh. Oh gitu. Ya, bentar. Kita coba ikutin Kang Agung arahnya kemana. Masih alam ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Caruban Misteri Channel saat ini lagi rombongan. Ceritanya saya kedatangan saudara jauh yang berasal dari Subang, yaitu Pagaden ya. Pagaden, Tamarung. Selatan. Kebetulan beliau ini kalau Facebooknya apa namanya? Wong Siwage. Wong Siwage. Nah, ada singkatan katanya Wong Siwage. Wong Siwage itu sebutan dari Wong orang, berarti kalau Siwage nama kampung, Nama Siwage sumur wasiat alang-alang gede. Oh gitu. Nah, asal usul. Asal usulnya ya. Kebetulan dia orang Cirebon yang kebetulan lagi mudik nih. Lagi mudik, lalu kita calling-calling, akhirnya kita atur waktu bisa ngonten bareng. Kebetulan saya asli kelahiran Pagaden. Orang Pagaden yang berdomisili di Cirebon sejak kecil, karena orang tua saya orang Cirebon. Nah, beliau orang Cirebon tapi domisilinya di Pagaden, di tempat kelahiran saya. Nah, dari situlah mulai kita ada hubungan, komunikasi sampai di Facebook, sampai hari di YouTube ya. Lambat laun kita saling kenal, gak taunya dia seorang tokoh spiritual juga. Wah, gak nyangka. Yang pikir saya dia hanya aktif dalam dunia koleksi pusaka dan batu-batu antik ya. Kebetulan saya kan termasuk di paguyuban kolektor pusaka juga ya. Akhirnya nyambung kan. Jadi kita komunikasi yang online aja lah biasanya gitu. Sampai akhirnya tahu-tahu oh ternyata bukan orang biasa. Kita makanya mau tahu nih keluar biasaan beliau ini. Akhirnya bersama ada Mas Agung ya, ada Bocil juga ada. Nah, ada Mas Nano juga ya. Kang Nano kalau Cirebon Kang Nano. Nah, di sini ada sebuah mitos
legenda ataupun cerita. Nah, ini saya antara mitos, legenda ataupun faktanya saya belum tahu, makanya saya ingin ungkap ya. Nah, kebetulan ada Kang Agung nih. Dia warga sini yang sangat paham dan sangat kenal dengan tempat ini. Namanya apa? Gua Siklui namanya. Gua Siklui. Nah, ini unik. Saya orang Cirebon sendiri baru dengar ya. Karena ceritanya begini. Ini kawasan yang awalnya ada mega proyek ya. Mega proyek pengambilan tanah. Pengambilan tanah. Jadi tanah yang mungkin untuk urugan lah atau apa. Ceritanya ini yang saya tampung ini adanya alat-alat berat beko yang rusak. Gangguan. Lalu sampai katanya Meninggal. supirnya meninggal. Oke, nah itu kalau soal hidup mati orang itu udah rahasia Allah ya. Hanya saja sabab musababnya ini ya, entah melakukan sebuah apa atau apa, walau alam ya. Tapi yang jelas mesin itu informasinya mesin berat itu suka mati sendiri ya. Mendadak mati sendiri. Sampai akhirnya proyek ini dihentikan. Nah, kalau saya deteksi secara ya batiniah segala macam ataupun orang biasa sajalah yang masuki kawasan ini perasaannya beda, tidak seperti tempat kosong saja. Seperti ada suara apa tadi di belakang tuh? Air, suatu benda air. Ini ada suatu suara tadi ya. Nah, oke lanjut lagi. Nah tapi yang pasti ini Gua Siklui sebetulnya goib. Nah ini yang bikin saya penasaran. Pikir saya itu ada di lokasi ini ada bentuk gua, entah apalah gua apa gitu. Tetapi ini ada bentuk yang cerita masyarakat dan tokoh-tokoh ya tokoh adat sini ataupun apa mengatakan ada gua yang bersifatnya goib. Oke, kalau ini ada asap-asap, oke sorry ya ini asap sebetulnya hiu. Jadi ya kita udah pasang untuk menghormati yang ada di sini dan nanti kita akan bakar lagi. Karena apapun kita harus menghormati makhluk-makhluk yang sesama ciptaan Allah ya, yang kasat mata dan tidak kasat mata, karena kita hidup berdampingan. Oke, kita lanjut lagi. Nah oke, cerita lain yang tadi mengenai agama jadi kita, tentang perwujudan ular goib. Perwujudan ular sih kata nenek saya atau orang tua saya atau uang saya itu si ular itu di kepalanya ada mahkota. Nah sempat dulu juga ada yang nangkap si ular, tukang nyari ular tukang nyari ular ya. Tukang nyari ular itu sempat nangkap karena ular itu berbeda dari ular biasanya gitu tuh. Dia di kepala itu ada kayak apa mustika tuh warna putih tuh. Dia dimasukin karung dibawa pulang dan nyampe rumah si ular itu bisa ngomong, suruh dibalikin lagi ke sini. Oh, oke. Berarti kalau saya ambil kesimpulan itu tukang memang profesinya tukang mencari ular yang mungkin untuk dikonsumsi ya, gitu. Tetapi dia mengambil ular yang mungkin jenisnya makhluk goib ya, tapi yang sedang berwujud zahir. Dibawa pulang, mungkinkah dalam bentuk mimpi kah, entah isyarat langsung atau apa ya kita walau alam ya, karena itu baru bentuknya cerita ya. Hanya saja dia mendapatkan sebuah firasat ataupun isyarat ataupun pesan yang disampaikan dari yang dimaksudnya dari ular tersebut ya, agar minta dikembalikan ke tempat ini semula ya. Iya, minta dikembalikan lagi. Akhirnya soalnya fisiknya tuh beda dari ular biasa gitu tuh. Soalnya beda umum ya. tidak lazim seperti ular yang biasanya gitu tuh. Itu yang tentang ular ya, karena memang kawasan ini memang kita nih saat ini berada di kawasan sarangnya ular nih. Sebetulnya saya paling takut dengan ular ya. Saya biasa nanganin orang yang fobia hewan melata ya, sampai jangkrik, kecoa, segala macam ya. Tapi saya sendiri, siapa yang mau ikuti saya gitu. Saya juga agak merinding kalau udah ngeliat sisik ular karena ada kisah. Karena masa kelam saya waktu kecil pernah berhadapan dengan bahaya, yaitu dengan ular kobra sejak usia kecil. Jadi terbawa-bawa. Nah makanya hati-hati dengan pikiran kita. Masa lalu itu terkadang bisa membawa hal buruk di masa berikutnya ya. Makanya berusaha selalu move on. Dan sekarang saya juga berusaha move on, walaupun saat ini saya berada di sarangnya ular gitu. Karena saya bukan orang-orang yang ahli dalam menghadapi ular. Tapi insya Allah karena saya punya doa dengan Allah, saya mohon keselamatan untuk segala mara bahaya dijauhkan, dan kami ini semua agar selamat dari hal-hal yang tak terduga. Oke. Dan satu lagi yang tadi cerita waktu kita saat datang tadi, ada seorang siapa namanya yang dia menaruh kambing di sini. Oh, itu Pak Tony namanya. Pak Tony ya. Dia kan yang punya tanah di sini.
Dulu itu dia tuh selalu ternaknya tuh selalu dari sini. Ternak kambingnya ya. Ternak kambingnya berhubung hilang satu, jadi dia penasaran itu kena binatang atau dicolong orang gitu. Oh, oke. Kan ini kan jauh dari pemukiman. Dia pasang itu satu anakan kambing di sini. Untuk Diikat, umpan. diikat kakinya, tapi nggak tahu kemana. Oh gitu. Hilang ini. Nah yang kedua dicoba lagi pakai ayam. Ayam ternyata ayamnya pun hilang sendiri, nggak tahu itu. Di sini nih, pas di sini. Di sini ya. Pas di sini. Jadi Pak Tony ini dia memiliki ternak kambing yang biasa kalau orang Cirebon bilang diumbar ataupun Iya. dibiarkan cari makan sendiri ya. Karena Pak Tony ini mengalami kejadian kambingnya hilang, rasa penasaran itu akhirnya dia coba ya pancing ya. Pancing pasang umpan. Mungkin pikirannya dicuri orang kah, atau dimakan ular kah, ataupun hewan buas lainnya, atau apalah. Nah, jadi Pak Tony ini akhirnya pasang perangkap, akhirnya hilang, yang nggak ada jejak ya. Iya, ada sisa cuma ikatannya aja. Ikatnya aja, dan ayam pun hilang. Nah, ini kita walau-walam. Tapi kita akan coba ungkap mungkin dengan ada Kang Asep juga, dibantu juga ada Bocil juga, karena tadi saya sempat penasaran di mana lokasi gua, dan saya minta bantuan Bocil ya, karena Bocil ini kan anak yang beda ya, indigo dari lahir ya. Memang karena begini yang udah pernah kita ungkap lah awal-awal ya. Dia menunjukkan lokasinya dari situ, nanti kita shoot ya, yang bertunjuk goib. Nanti reaksinya seperti apa Kang Asep buat di tempat ini seperti apa. Dan tujuan kami sebetulnya tidak harus selalunya mencari penampakan kah atau apa, tapi yang jelas mungkin ada pesan-pesan khusus ya yang akan saya coba angkat di sini, karena mega proyek yang pengambilan tanah di sini ataupun apa ya, kok kenapa mesin itu mati sendiri sampai rusak, sampai ada kejadian-kejadian janggal yang lainnya, sampai akhirnya proyek ini dihentikan. Tapi kalau saya ambil kesimpulan, namanya kita hidup di alam dunia, kita harus menghormati alam, kita menjaga alam, jangan sampai kita merusak alam. Mungkin karena banyak kejadian di mana ya oknum-oknum lah yang proyek-proyek itu, kadang mereka melakukan pengerukan tanah-tanah tebing lah atau apa yang sembarangan gitu, tanpa izin, tanpa gimana gitu kan, jadi merusak alam. Nah inilah mungkin di saat itulah penunggu lokasi di sini yang sifatnya goib, dia mencoba melindungi kawasannya agar tidak dirusak, karena apapun yang namanya merusak itu tidak baik. Jadi yang marah bukan hanya manusia, tapi makhluk Allah juga yang berbentuk goib itu marah. Mungkin saya ambil kesimpulan ke situ ya. Dan ini pun banyak pohon bambu. Kalau pohon bambu ini sebetulnya dia kan menahan air ataupun dia menyimpan air, yang airnya akan bermanfaat untuk masyarakat, ya semua manusia. Tapi kalau semuanya habis, dikeruk, dirusak, nah ini kita akan bermasalah, alam dirusak. Nah kalau saya ambil kesimpulan, makhluk-makhluk di sini nggak boleh dianggap sepele dan harus kita hormati. Dan kalau hal tadi yang proyek tadi ya, saya bilang puas lah, syukurin ya. Karena dia mau coba merusak alam, saya yakin nggak ada izin gitu. Dan sekarang saat ini saya ada sebuah reaksi yang saya rasakan ini, ada beberapa hal yang ada walau-walam lah. Tapi artinya saya belum bisa jelas apa gitu kan. Hanya saja udah ada bentuk reaksi, mungkin ada yang datang atau apa, pasti dia melihat lah. Karena tadi di awal saya coba kirim Al-Fatihah, karena kita memasuki kawasan apapun, apalagi yang berada di lokasi yang katanya angker, wingit kah, sungil kah, jadi kita harus ada izin lah, walaupun izinnya kepada yang tidak nampak, tapi kan hati kita, perasaan kita mengetahui bahwa ada di sini. Oke, Bocil, tadi itu lokasinya di sana ya, gua itu ya. Nah, Kang Asep kira-kira mau buat apa nih? Kalau Kang Asep sendiri coba, ada nggak bentuk, misalkan di pusaka kah, ataupun makhluk apa, nggak apa-apa, cerita aja. Ya, Mungkin kalau pusaka mah pasti ada ya, kayak semacam jenis batu apa ini, ada gitu ya. feeling gitu, Feeling ya, perasaannya. Wah, berarti bukan hanya feeling kalau Kang Asep, karena dia bukan orang biasa. Wah, Karena koleksinya, bisa aja. Masya Allah, dia banyak. Makanya nanti kalau datang ke kawasan apa, Pagaden ya, dan Kamarung, nah, agak maju sini lagi deh, biar orang bilang Kamarung Selatan, Pegaden Kamarung Selatan. Ada nggak kiosnya namanya apa? Namanya Wong Siwage. Wong Siwage. Nah, jadi kalau yang main-main ke Subang ataupun ke Pegaden, tapi hobi pusaka ataupun hobi batu-batu, bisa mampir ataupun singgah
ataupun ya ngobrol lah dengan Kang Asep ya. Ngopi lah. Jadi kalau di Facebooknya Wong Siwage ya. Sama Wong Siwage. Nah, penampilan dia kalau orang Cirebon selengean, dia nyentrik sebetulnya. Ya orang-orang petualang nih rata-rata begini dan saya dulunya gondrong tapi saya udah gak gondrong karena dulu saya God bless, gondrong blesak. Nah akhirnya saya ketemu dengan yang sahabat yang antik, dalam arti antiknya banyak, bukan hanya soal koleksinya antik, dari batu-batu yang antik, pusaka-pusaka antik gitu, orangnya juga antik dan ceritanya antik juga, perjalanan hidupnya memang luar biasa antik. Makanya saya coba di kawasan Gua Siklui, saya mau minta bantuan Bocil dan Kang Asep untuk mengungkap hal lain selain cerita-cerita tadi ya. Saya agak tertarik, bukan agak ya, lebih tertarik dengan keberadaan Gua Siklui karena ada cerita apa tadi, kalau tadi ibunya bilang konon katanya kalau orang yang melakukan ritual secara khusus itu gua itu akan tembusnya kemana tuh? Gunung Kulon. Gunung Kulon. Ya, kuat. Oh, jadi bisa dikatakan bahasa kerennya apa ya? Portal. Portal bentuknya goib. Mungkin hanya orang-orang tertentu yang memiliki kelebihan secara khusus yang mungkin umumnya disebutnya Merogo Sukmo ya Kang Asep ya. Merogo Sukmo. Kalau saya ambil kesimpulan ya secara sedikit logika, karena apapun namanya Rogo Sukmo itu bukan hanya cerita. Dengan adanya cerita ataupun itu yang sudah banyak di Primbon ataupun di mana-mana, berarti itu ilmu itu ada sejak zaman dulu ya. Rogo Sukmo, apalagi Saifi Angin kah atau apa ya. Nah kalau mungkin orang-orang tua-tua dulu yang mungkin awalnya memiliki sebuah kelebihan, akhirnya dia membentuk sebuah ritual apa gitu, membentuk portal goib untuk perjalanan dia sendiri atau apa, walau alam ya, yang akhirnya bisa digunakan oleh siapa saja bagi yang memiliki kemampuan. Jadi Gua Siklui adalah portal jalan menuju ke tadi apa namanya tuh? Gunung Kulon. Gunung Kulon. Itu kawasannya kawasan mana? Gunung Kulon apa nanti? Kalau nama Gunung Kulonnya kita kurang tahu ya Om ya, cuma saya tahunya itu kata si Uwa saya itu pokoknya Gunung Kulon, dah bahasa Kulon. orang tua cuma ngasih tahunya Gunung Kulon tapi nggak tahu itu gunung apa namanya. Kalau Kulon itu apa nggak? Barat. 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 Arah. Oke. Kulon. Jadi Kulon itu nama menunjukkan sebuah arah ya. Karena ini kan yang nonton kan bukan hanya orang Jawa aja, Iya. nggak tahu Kulon atau apa ya. Jadi harus jelas lah. Betul. Jadi arah barat, Kulon itu Jawa ya, bahasa Jawa. Gunung ya atau gunung ya. Hanya saja saya juga belum tahu yang dimaksud Gunung Kulon itu, karena informasi yang kita coba gali dari Kang Agung sendiri dan ibunya sendiri juga mengatakan begitu. Hanya saja tadi saya lupa nanya ke ibunya, mungkin ibunya tahu ya. Iya. Gunung Kulon tuh yang di mana gitu kan. Sayang banget tapi nggak apa-apa. Oke, saya udah ada bentuk reaksi. Bocil sini. Ini kebetulan Bocil sudah ada alat bantu dengar ya. Jadi bisa komunikasi agak gimana ya. Gua Sikluinya yakin ada di situ tadi yang tunjukin. Yang sebelah sini. Mana? Yang sini. Sini ya, betul sini ya. Nih, sini. Segede apa ukurannya? Guanya sebesar apa? Segede apa? Buaya. Ada buaya. Ada istilah tentang siluman buaya atau apa? Pernah dengar nggak? Kalau orang sini sih sering lihatnya kayak atau kata orang sih buncul. Muncul. Oh, Buncul. Atau kalau orang sini ada gitu. Ada Ada. satu, ada dua, ada berapa? Itu yang jaga ya. ya mula Ada ular juga. Ada. Ularnya gede nggak? besar. Besar. Nah, saya coba gini ya, translate ataupun menerjemahkan maksud kata-kata dia, karena dia kalau bicara dia jelas, tapi terkadang hanya orang-orang yang sudah agak kenal bisa memahami bahasa dia gitu. Karena dia begini gitu tuh, tapi dia memiliki kelebihan yang nggak umum dimiliki oleh orang lain. Saya hanya saat ini ingin melepaskan reaksinya Bocil dengan lokasi ini dengan Kang Asep. Jadi kolaborasi saya hanya apalah gitu. Oke. Tadi ada seperti buaya ya, besar. Buaya atau enggak besar. Dan ular. Ular. Oke, kita langsung untuk lokasi sana.
Kita coba cari tahu seperti apa. Oke. Karena ini alhamdulillah saya udah berhasil kedatangan saudara jauh dari Pagaden, Subang. Nah, ini waktu. Nah, ini tempatnya. Minta center lagi biar diperjelas lagi. Ini ada batu besar. Oke. Hanya saja saya juga nggak menyarankan teman-teman turun ya, karena ini tempatnya sarang ular. Jangan sampai ada hal-hal yang tak terduga, apalagi ini bambu-bambu nih. Karena kalau di bambu ini kadang-kadang habitat ular kobra ini senang di sini gitu. Ular pucuk ya gitu ya. Center tadi yang besar mana? Jadi tinggal. Oh, guanya sana nih. Ini agak sana. Kita coba cek. Apa? Ke sebelah sini. Yang sini apa nih? Oh iya apa? Oh iya. Bocil. Coba Kang Asep di senternya di reaksi apa, saya coba hanya bantu. Tunjukin di mana? Apa? Bocil lihat apa? Apa? Ini. Bentuknya apa? Bentuk apa? Buaya. Betul nggak Kang Asep? Buaya atau apa kan? Betul. Oh iya, buaya ya. Betul. Betul. Iya betul. Kan tadi kita dengar ada istilah buncul. Muncul. Mungkin bahasa ya mungkin orang sini bahasa dulu ya. Tapi ini nampaknya memang buaya goib ya. Buaya siluman lah. Unik juga tempat ini. Lumayan aja. Padahal mungkin sepintas orang anggapnya tempat biasa gitu kan, kebun kah, sawah kah atau apa, tapi di sini tersimpan ataupun tersirat sesuatu. Mohon maaf kalau kamera agak goyang-goyang dikit, tadi kita betulkan tripod. Saya agak fokus dengan ini batu di sini ya. Kalau kemarin ada proyek, harusnya batu ini sudah diangkat kan, dan itu kan bekas kerukan beko ya atau apa ya. Iya. Nah mungkin di sini yang bermasalah sampai mesin beko itu rusak ya. Oke Kang Asep, selain tadi itu, kalau tadi Bocil mengatakan ada ular siluman. Nah Kang Asep bagaimana? Lihat nggak? Sebelah mana? Tunjukkan aja. Pojok sana ya. Jadi ngumpul semua di situ kan? Kumpul air asin dari batu ke sini. Makanya saya nggak menyarankan kita turun karena Rawan. ada mereka di sini, kita tetap menghormati mereka. Jangan sampai kita dianggap mau merusak tempat mereka ya. Oke, Bocil, kamu ngeliat nggak ada pusaka kah, keris kah, batu-batu, akik kah atau apa? Ada nggak? Maju lagi. Ada nggak tersimpan di sini? Ada juga. Oh, ular. Oh, ular lagi. Ular besar. Ular besar. Oke, berarti dia Bocil masih kuat dengan makhluk gaib yang ada di sini. Betul, cenderung ke ularnya ya. Oke, kalau Kang Asep sendiri apa yang dirasain? Bentuk-bentuk apa aja yang ketemu di sini? Gak apa-apa, ngomong aja. Yang isi hatinya Kang Asep aja. Ya palingnya ada ini. Ular mah udah pasti ini. Kalau feeling saya mah ular ini yang agak auranya kenceng Di sini ya. Nah, apakah ular itu dia menjaga sebuah batu kah, mustika kah gitu? Atau itu kayak keris kah? semacam menjagain batu itu tuh. Batu ya. Mustika ular itu di kepalanya itu. Oh, Yang auranya kenceng masih ular itu. itu penasaran juga nih. Nampaknya nggak sembarangan. Oke, ini Bocil dari tadi dia terus menunjuk-nunjuk. Maju dikit nggak apa-apa. Biar yang kamera tunjukin aja. Oke. Waduh, itu ular bener atau ular goib ya? Buaya gede. Buaya besar. Gede. Ini kecil ya? Oh iya. Ya. Waduh, ya. Wow. Mudah-mudahan bisa tertangkap kamera. Oh, ular lagi. Wah, kita ular. Nah, ini anak
indigo seperti ini dia kan, mohon maaf kata ya, dia punya kekurangan secara fisik, secara mentalitas juga dia berbeda. Jadi tidak ada rekayasa omongan-omongan yang diajarkan kepada dia, "Hei, nanti harus begini," tidak ada, karena dia tidak bisa seperti itu. Ya umumnya seperti anak-anak yang disabilitas gitu kan. Jadi dia mengatakan apa yang dia lihat, dia dengar atau apa. Bocil, ada apa lagi Bocil? Enggak benar nggak. Ya, dia masih menunjukkan ada ular besar terus, ada ular besar. Jadi dia, oke Kang Asep, tolong dibantu untuk diterjemahkan maksudnya dia yang dia tunjukkan itu. Ular itu sekitar berapa meter kah? Besar diameternya berapa? Kira-kira ular. Nggak, mungkin dia nggak ngerti Kang Asep berapa diameter atau apa, dia nggak ngerti ukuran. Dari Kang Asep aja Kang. Panjangnya berapa? Kurang lebih panjang mah kurang lebih ada 4,5 meter. Oh, Perkiraan 4 meter setengah. oke. Itu loreng atau apa ya? Sisiknya Hitam. hitam ya, besar ya. Oh, oke. Hitam kayak semacam ada mahkota ya di sini ya. Oke. Saya di belakang ini ngerasain sesuatu nih. Coba nih, ini teman-teman semua fokus gitu semua. Kang Asep, coba kita tarik sebelah sini nih. Yuk. Ada sesuatu nih, tarikan, karena yang lain harus bisa melihat kawasan sini ya. Nggak hanya satu titik aja. Kalau makhluk itu kan jelas yang di batu tadi udah jelas penunggunya ya. Hanya saja tadi yang awalnya kita mau coba turun, tapi karena ada sesuatu di sana kita larang deh. Atau bisa jadi mereka diam di situ melarang jangan sampai turun, karena itu wilayahnya dia ya. Jadi apapun kalau rumah kita dimasuki oleh orang lain nggak dikenal kan kita nggak terima. Apalagi ini gitu. Jadi kita juga harus menghormati. Dan tetap mata kita waspada ya. Karena jaga-jaga jangan sampai ada ular atau apa. Bocil, bentar. Di situ ada apa, Cil? Ada orang nggak? Ada orangnya, ngeok. Hah? Ngeok. Ngeok? Enggak. Ngeok tuh apa ya? Ngeok. Ada Bentuknya kayak apa? pecah, Bentuk? raya pecah. Mukanya pecah. Mukanya pecah. Raya pecah. Ini Coba Kang Asep diterjemahkan ya. Raya pecah, makhluk apa nih? Siluman kah? Makhluk. Oh. Jangan dipanggil dulu, Cil. ada sosok makhluk yang ini apa namanya, mukanya hancur itu pecah lah kalau bahasa ininya. Nah, ini jenis makhluk apa itu kalau Kang Asep? Ya kayak semacam bekas kecelakaan apa gimana? Kecelakaan gitu ya. Bocil, dia ada di. Kamu bisa tanya nggak sama yang orang yang kepalanya pecah tadi? Dia Belah sana. Oh, dia dari mana dan dia kenapa ada di sini gitu? Belakang. Oh, di belakang. Dia bisa ditanya nggak sama kamu dia dari mana? Ya, lanang. Lanang ya, laki-laki. Lanang, Laki yang lanangnya. laki-laki. Oh, berarti secara Pak dia yang lihat dianya. Oke. Bocil, kamu bisa nggak terangin? Tanya. Dia datang dari mana? Dia dari sini. Sing kene apa sing tempat sejen? Takoni. Belakang. Di belakangnya. Belah sana. Kang Agung pegang dulu kamera bentar. Oh. Oh, belakang Om. Belakang. Iya. DWK itu sing Jawa apa sing tempat kene? Asale takoni. Belakang, lanang, namanya, ang laki. Mana wadon kok? Jodoh, laki-laki yang Ah, perempuan. si jodoh iya. Kang wadone rusak beli. Pecah beli. Pecah. Oke. Nah, Kang Asep tolong jelasin. Nah, dia kan cara penyampaiannya kan dia hanya Jadi semacam ada dua makhluk itu, laki-laki sama perempuan. Nah, cuman mukanya itu pecah, hancur. Rusak lah bahasa ininya, rusak. Berarti jodoh kalau nggak salah ya. tapi udah kita nggak tahu ya. Nggak Hanya ganggu, saja nggak mungkin apa-apa. melihat reaksi kita Cuman ini dia Ngadurin lah ibaratnya ya. merasakan
Jangan sampai terus. Terus dulu. Dapat anu. Karena ini kita berada pas tepat titik lokasi Gua Siklus itu bukan bisa tidak selalu dikatakan kerajaan goib atau apa ya, mungkin dia hanya tempatnya aja, hanya di depan Gua Siklus ini ada penjaga goib. Jadi bisa diartikan gini, siapapun mungkin orang-orang yang melakukan sebuah ritual di sini yang mungkin ya tadi tujuan ke arah apa Gunung Kulon. itu ya. Kalau saya ambil kesimpulan, jadi tidak sembarang orang bisa masuk ke sana. Karena dan tempat Gunung Kulon berarti bukan tempat sembarangan nih. Goib ya. Iya, karena itu kan portal. Jadi kenapa dijaga dengan mereka? Nah, kalau dijaga berarti kan ada sesuatu yang istimewa. Nah, ada nggak gambaran Kang Asep di Gua Siklus ini ataupun di Gunung Kulon ini, ada nggak batinnya ada sesuatu yang istimewa? Mungkin kisah-kisah dulu orang-orang pencari harta karun atau apa nih barangkali Ya, bahasa batin aja lah. Kalau menurut saya mah kayak semacam itu apa namanya, penyimpanan barang-barang berharga gitu. Berharga ya. Hanya saja Kayak mungkin semacam tahu apa pusaka, apa semacam tahu emas apa gimana, nggak tahu lah, yang penting peninggalan semacam dulu ya. peninggalan dulu Zaman dulu. disimpan di situ. Jadi dijaga jangan sampai ada orang yang ambil. Jadi makanya dipagar goib. Oke. Nah, berarti kesimpulan aja ya. Heeh. Ada sesuatu hal yang menjadi simpanan orang-orang dulu ya, bisa harta, pusaka atau apapun ya sejenisnya. Karena logika saya kalau bentuk yang seperti ini tempat gua yang informasinya katanya, karena yang katanya juga informasinya juga dari seorang tokoh-tokoh spiritual juga kan, mengatakan itu adalah jalan bisa menuju ke Gunung Kulon. Tapi kalau saya ambil kesimpulan kembali, berarti kan ada sesuatu di Gunung Kulon. Nah, ini jangan sampai nanti ada orang-orang yang begini misalnya, akhirnya lagi stres, banyak utang, kalau macam datang ke sini ritual yang enggak. Nah, salah ya, jangan sampai ya. Jangan mencari-cari hal seperti itu. Bisa dikatakan 100% nggak ada yang berhasil. Jadi kalau kita sampai larinya karena itu, namanya orang bego, orang bodoh ya. Jadi kalau ada masalah, ya carilah titik masalahnya di mana dan bagaimana solusinya, bukan berarti mencari tambah masalah. Kalau orang banyak masalah, hutang segala macam, pengen kaya secara instan ataupun apa, datang ke tempat ini misalkan ngalah berkah kah, ataupun nyari keuntungan atau apa, biar ketemu goib sini terus bisa mendapatkan harta itu. Nonsen. Jangan ya, namanya nambah masalah. Sudah banyak kasusnya ya. Nah itu oke. Kalau tadi kita udah spot dua sosok makhluk menurut informasi bocil ya, yang mukanya rusak. Tapi kelihatannya apakah kayak bekas kecelakaan atau apa ya? Yang Kayak semacam dibunuh apa gimana, apa hancur. Kalau baju dia Baju ya keluar darah sih. koyak atau gimana? Iya ada. Mudah-mudahan rezeki di kamera bisa masuk ya. Karena terkadang dari beberapa kejadian yang sudah di saat langsung kita di kamera tidak terlihat nampak jelas, tetapi di saat kita mengulang video itu terkadang ada nampak, entah bentuknya siluet kah atau apa. Tapi untuk perwujudan ini saya anggap itu hitam, entah ini makhluk lain seperti genderuwo. Itu tuh bentar genderuwo, ada genderuwo. Saya lihat tadi itu hitam, mudah-mudahan bisa nampak ya. Tadi hitam. Saya yakin itu genderuwo. Tadi di sini lokasinya di luar atau bukan makhluk yang dua tadi ya. Beda lagi. Dia langsung menghilang nih, nggak tahu nih. Ya Kang Asep juga tahu lah tadi perasaan batin itu pasti genderuwo, yakin ya. Oke. Hitam tadi itu. Bukan karena siluet cahaya ataupun apapun, yang jelas saya itu lihat itu genderuwo. Itu yang di pohon pisang tuh ya. Iya, dia hitam. Oke. Ya, assalamualaikum lah. Saya nggak ada niatan mengganggu. Di sini pohon pisang juga banyak. Unik. Kang Asep, tadi saya agak tertarik dengan, maaf pegang lagi. Agak tertarik tadi dengan cerita makhluk ya, apa kayak orang habis dibunuh. Apakah itu perwujudan perwakilan dari sosok jin? Jin lagi Kang Asep, ini ketutupan ini wajahnya enggak? Nah.
apakah itu bentuk perwujudan kamuflase jin atau apa yang bisa saja dia mengisyaratkan sesuatu, pernah ada suatu kejadian gitu kan, atau gimana ya, karena ya, bahasanya tadi kan apakah bekas kecelakaan, kalau kecelakaan jelas kan kecelakaan, ciri-cirinya rusaknya, tapi ini bentuk rusaknya itu apa tadi, belah tadi agak gimana tuh, ada semacam belah kayak senjata tajam, kayak menggolok gitu kan. Mungkin ngasih isyarat apa gimana, ngasih tahu apa petunjuk ya bahwa itu bekas kejadian dibunuh bisa jadi. Jadi dia cuma ngasih tahu isyarat ini bahwa saya ada di sini, di tempat sini, cuma ya bentuknya itu mungkin. Tapi kan kita tidak tahu ya masa kejadiannya kapan, lama, baru atau kita tidak tahu kan. Ya walau alam kita nggak tahu, siapa tahu ya ada mungkin mau dikirim perbuatan apa gimana dibuang atau apa ya. Tapi ya kita coba baca Al-Fatihah untuk kirim yang buat ini. Masih ini kono beli. Uang kang raya rusak kono masih. Oke. Namanya rusak namanya. Kita sama-sama kira apa ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau di arahnya dalam sudah Al-Fatihah. Ya Allah, mudahkanlah mereka untuk kembali ke akhirat-Mu ya Allah. Kalau mereka gentayangan kah atau apalah bahasa ininya apa? Merakayangan gitu. Merakayangan lah bahasa. Dan dia pulang dengan tenang gitu. Tapi kalau dia perwujudan jin, ya udahlah. Tolonglah Mbah yang siapa ini jangan gitu ya. Kami tidak ada niatan mengganggu ataupun merusak tempat ini. Oke, Ucil. Yang lainnya, yang gondruwo, yang hitam gimana lagi? Tadi pindah ke mana? Pindah sebelah sini ya. Kalau tadi dia agak, saya jelas nampak. Hitam. Hah? Yang Hitam itu. yang apa? Kok kita nggak ada ngerokok? Kang Asep itu ada asap loh. Asap itu ada asap. Ada asap. Ada asap itu tuh, nampak ya, berasap. Saya hanya Kang Asep terserah, dia Kang Asep sendiri yang paham dan mungkin batinnya dia entah apa sampai harus ada itu muka ya. Itu tapi ada asap itu tadi tuh. Itu ada asapnya. Tuh, asapnya jelas banget kan? Tuh, ya. Tuh, unik itu banyak banget, makin banyak. Karena hewan ular kan nggak selalunya aktif di malam hari ya, mungkin dia sembunyi. Dan tadi ada sosok penampakan putih, saya yakin itu kuntilanak. Dan merah. Apa itu? Kayak orang itu tuh, ya. Ya, kayak orang duduk itu tuh betul. Nampak.